القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال العلماء ورغبة في الخير خير وأمل بر يزن وليقص ما لم يقال. Hadirin jamaah maghrib yang milik Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit tanpa rancangan. Dialah Allah yang menciptakan 7 lapis bumi tanpa contoh. Dialah Allah yang menciptakan ribuan alam tidak butuh bantuan. Dan dialah Allah yang maha menata, yang menciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala, ada satu nikmat yang tidak pernah dipinta oleh hamba, namun Allah berikan sesuai dengan hatinya, keinginannya. Itu baiknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu nikmat yang yang hamba itu enggak pernah minta, tapi Allah selalu memberi. Pemberian Allah itu yang terbaik sesuai dengan hati kita, Masya Allah. Dan ada juga satu dosa yang tidak bisa dihapus dengan amalan-amalan lain. Nggak bisa dengan sholat, nggak bisa dengan puasa, nggak bisa dengan apa saja, nggak bisa. Cuma dengan bingung kehidupan. Saya gimana besok makan apa? Masya Allah, gimana pekerjaan saya? Ya, dengan bingungnya itu dosa bisa terhapus. Masya Allah, dasarnya. Lamun di kuman mah bandel eta kuman. Ya, kenapa orang Islam habis junub harus mandi? Ternyata ada satu bakteri yang bisa tidak mati dengan apa-apa. Dibakar enggak mati, disetrum enggak mati, matinya hanya dengan air. Matinya dengan air saja. Allah yang ciptakan, Allah juga mau ngasih janji. Itu baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi sebaik-baik titipan Allah. Jadi kalau nitip kepada ufawwidu amri ilallah. Jadi kalau kita kemana-mana Pak, dianjurkan baca ufawwidu amri ilallah. Ya Allah, saya serahkan urusan saya kepada Engkau. Tuh, sebaik-baik titipan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah, kadang-kadang kita enggak nitip juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahnya. Maka bagaimana kita nikmat Allah ini kita syukuri setiap saat. Cara mensyukuri nikmat Allah terus diingat-ingat kebaikan Allah. Ya, diingat-ingat setiap saat kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita lagi lapar, maka Allah Subhanahu wa taala temukan yang untuk menghilangkan lapar tersebut. Apapun kata Allah, enggak mesti nasi. Tidak mesti nasi. Kenyang itu tidak mesti nasi. Bahkan walaupun dia lapar, lihat anak, begitu bahagianya lihat anak, laparnya hilang. Saking senangnya lihat anak, lihat orang jadi hilang. Ada lagi, saking kenyangnya, saking sebelnya lihat sesuatu jadi lapar. Aduh, insyaallah. Kita lanjutkan hadirin yang mulia, ya. Kajian kita Nasul Ibad halaman 6.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminatu asyar. Adapun pembicaraan yang ke-18, kila dikatakan, man siapa saja taroka yang meninggalkan man az-dzunuba pada dosa-dosa, rokok, maka jinak, lunak apa kolbuhu hatinya. Tuh. Jadi nasihat nih. Jadi barang siapa yang meninggalkan beberapa dosa, ya, maka hatinya tuh akan jinak, Pak. Lelus hati. Mudah. Kalau hati sudah jinak, Pak, semua anggota pun akan jadi jinak. Maka tangan pun akan merasakan kejinakan hati. Tangan ini akan merasakan bahwa hati saya itu jinak. Karena hati itu rajanya anggota. Maka begitu tangan berbuat salah, langsung tuh, kaki pun akan jinak. Begitu kaki melangkah kesalahan, ya, karena hati ini jinak, maka akan terasa kesalahannya. Tahu bahwa saya ini salah. Yang repot itu udah salah tidak tahu salah. Bahkan ya salah nggak tahu salah. Bahkan dia juga tidak merasa salah. Sudah salah, tidak merasa salah. Nah ini yang bahaya, Pak. Yang sudah berbuat dosa tidak merasa dosa, tidak merasa dosa. Sehingga dosa itu sudah jadi kebiasaan. Nah, ini pangkat-pangkat sudah 50 tahun, 40 tahun ke atas itu kalau bisa qobliyah ba'diyah itu jangan ditinggalkan. Itu. Salat duha, apalagi 50 tahun. Siap-siap salat duha didawamkan walaupun 2 rakaat. Nah, 50 tahun sampai ke sana, ya. Bila perlu tahajud jangan tinggalkan, sudah jadi kedawaman. Ya itu. Merasa tahanya. Masya Allah. Orang kalau sudah merasa dosa, Pak, tanda hadinya jinak. Merasa salah terus. Bahkan satu tanda kewalian selalu menyalahkan diri. Ini salah saya, bukan salah dia. Apa yang saya lihat, salah lihat. Salahnya dia itu salah melihat saya. Itu. Salah. Karena dia mengaku bahwa akan ditampakkan keburukannya dia di depan mata dia. Jangan-jangan ada orang berbuat dosa di depan mata kita, itulah dosa kita. Tuh gitu. Ditampakkan supaya ingat. Masya Allahnya. Nah gitu. Masya Allah. Maka tinggalkan ya dosa, Masya Allahnya. Kita jangan menuduh juga bahasa dosa ininya. Kalau para nabi ini kepada Nabi Adam, ya, untuk bahasa kita sebagai sama derajatnya itu tinggi Nabi Adam dengan kita. Dan Allah bilang maksiat itu ciptaannya. Itu. Ya kalau kita mau jangan disamakan. Adam berbuat dosa, jangan. Ya, jangan. Tuh, udah skenario Allah kayak gitu ya. Kalau Allah bilang Nabi Adam berbuat dosa wajar, ciptaannya makhluknya. Ai urang. Tuh. Sehingga jadi alasan Adam saja berbuat dosa. Wa naudzubillah. Ya, ulahnya para nabi itu sebenarnya dijaga, maksum dari maksiat. Ya. Kadang-kadang begitu. Menurut beliau itu merasa salah. Tapi menurut kita itu pangkat kita enggak kayak gitu mah. Enggak. Karena beda tingkatan. Semua para nabi dalam subul iman, semua para nabi entar dikumpulkan, Pak, di alam mahsyar. Ya, dipinta pertanggungjawaban semua umat. Umat diperintah. Nabi Adam, beliau saya merasa malu gitu. Merasa salah bukan salah. Karena itu beliau itu merasa salah, bukan salah. Nabi Nuh pernah dulu mendoakan umatna, enggeus we Rabbil la tazardi alat ardi. Sok ya Allah jangan disisakan di dunia inilah. Tenggelamkan kabeh. Ya, innaka intazarhum yudil
yalidu fajiron kafaro. Kalau seandainya kau sisakan satu, mereka akan melahirkan orang brengsek lagi. Itu. Jadi dengan Nabi Nuh, aduh Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, merasa salah. Padahal semua ketentuan dari siapa? Nah, di situ dalam Syarah Bajuri diterangkan, diibaratkan oleh ulama. Jadi pandanglah untuk memahami seseorang siapa dia supaya kita hati berbuat baik sangka terus. Maka ulama menggambarkan, coba kamu lihat itu kembang ros. Pohonnya berduri, tapi bunganya semua orang senang. Tuh. Kadang-kadang gitu. Mananya apa? Ya udah. Bapaknya kadang begini, tapi anaknya Masya Allah. Gitu. Generasinya. Karena yang menggam semua Allah. Kadang gitu. Kadang juga ada buah bernuk, Pak. Tahu bernuk? Ya, buahnya bagus. Wah, tapi buahnya enak gak? Enggak. Pahit tuh gitu. Ada juga yang pohonnya bagus, buahnya juga bagus. Tuh duren tuh. Secara zahir, kalau kita menghukuman secara zahir, nah aduh, apa yang mau dimakan? Nonjok wae. Oh, berduri itu. Nggak ada. Bahwa berduri itu adalah satu pohon dari neraka. Waduh. Ya. Akhirnya nggak dimakan. Ketipu dia. Ya, gitu banyak. Masya Allah, kadang-kadang yang kita anggap baik justru menurut Allah buruk. Ya, kadang-kadang yang kita anggap buruk menurut Allah itu baik. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Kalian tuh nggak tahu, itunya nggak tahu. Maka untuk menjinakkan hati hadirin, masya Allah, udah salah selalu merasakan salah. Jadi kalau anak berbuat salah itu bukan salah dia, bukan, ya. Itu mencermin bahwa kita, kalau dosa kita mungkin ditampakkan di depan kita. Mungkin dosa kita ditampakkan oleh depan kita melalui anak, melalui orang lain. Kesaksian yang seperti itu. Masya Allah. Jadi bukan juga kasab. Ada orang kasab melihat yang bukan biasanya, yang tidak bisa dipandang oleh mata yang telanjang ini. Oh, si anu kayak gini. Jadi kasab itu intinya bukan keburukan yang dia lihat. Ya, bukan keburukan. Bukan keburukan orang yang dia lihat. Kasab itu kebaikan-kebaikan yang dia lihat. Tuh. Ya. Kalau lihat orang lain, oh itu kucing. Tapi manusia tapi kucing tuh. Tapi diri dia nggak dilihat gitu. Siapa diri dia? Jangan-jangan lebih kucing. Gitu kan? Gitu. Jadi kasab itu bukannya keburukan yang dilihat, tapi apa? Kebaikan. Ya. Pernah ya, dulu ada ulama besar, ya. Beliau maka dengan salah satunya itu Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Ya. Jadi begitu ada seseorang masuk ke masjid, cebok di masjid, di air masjid, maka setelah keluar Imam Abu Hanifah masuk. Ini air kelihatan butek nih. Kamu nih. Kamu habis wasiatnya. Nah, tapi Imam Abu Hanifah doa, ya Allah cabutlah ilmu seperti ini. Nah, ya. Kalau orang mah mal kuat, ujungnya buruk sangka terus ntar. Kalau beliau memang wali, Imam Abu Hanifah, ya, wali. Coba paham hatam Quran 3 kali sapoe. Wali Pak, kekasih Allah, mohon maaf. Ya. Duh, Masya Allah. Beliau berapa? 60.000 kali hatam. Ya, 60.000 kali. Orang mah tadeuy kitu ge. Aduh, balik deuinya. Anggeus. Kunaon boa. Karake sakisa kaca geus paruguh mah tetenya. Nyam alasan nyiduh balik. Jadi mantaroka dzunuba raqa qalbuhu. Dengan sebab hatinya jadi jinak, fayaqbilu an-nasihata, maka dia akan menerima nasihat. Nasihat itu apa? Nasihat itu kebaikan artinya. Nasihat itu apa? Kebaikan. Maka adinu nasiha, bahasanya agama itu nasihat, kebaikan. Liman ya Rasulullah, untuk siapa? Ya lillah wali rasul wali amatil mu'minin. Jadi untuk Allah, jadi Allah selalu berbuat baik. Maka Rasulnya pun selalu memberikan nasihat berbuat baik. Maka pemimpin-pemimpinnya itu harus berbuat baik. Maka semua orang itu harus berbuat baik. Maka itu nama nasihat. Nasihat itu artinya kebaikan. Dengan hatinya jinak, ya, luluh, bersih, maka maka seseorang ini akan menerima nasihat kebaikan-kebaikan.
Wa yasa'ulaha, ya, Masya Allah. Dan memang tekun benar, bukan main-main. Jadi bukan main begitu. Baru saya dikasih kata iya itu memang betul-betul dikerjakan. Bukan kata iya sebentar lagi tidak. Bukan. Memang iyahnya tuh lama. Ya, Insya Allah saya pernah muhunnya tuh muhun memang benar. Ya, bukan muhun sebentar lagi. Enggak. Kayak gitu. Waman siapa saja taroka yang meninggalkan al-harama pada haram, meninggalkan haramnya, Masya Allah. Mudah-mudahan dijauhkannya hadirin. Orang yang makan haram, hadirin, mana batamin, tidaklah daging yang muncul dari haram, ya, melainkan fannaru aulabi. Maka haram itu kotoran, Pak. Haram itu kotoran. Maka kotoran itu layaknya memang untuk dibersihkan. Dibersihkan. Kalau besi di dunia itu semprot pakai api, itu karatan. Semuanya yang nyaman dibersihin itu nggak enak, apalagi dibersihin di akhirat. Pakai apa? Nggak ada lagi pakai api. Tuh, wayah tumwayahna. Gitu. Oh cina ini di akhirat mah ayah di api itu bahasa neraka doang, di neraka. Ya, di surga, di surga mah usena Pak, nggak ada api. Jadi bapak masih nyandu rokok, ya tenan naon minta ke Allah, ya Allah minta samsu di surga ya, gitu, minta samsu, gerujug ada samsu tuh, ji samsu, tapi api izin dulu ke malaikat Ridwan, izin dari keluar, naon, mau ngambil api di mana tuh malaikat Malik, Waalaikumsalam, kemana kamu mau minta api? Kayak masuk ke blusnya, pohon ditutup. Malaikat kan budeg. Ditutup. Lain rokok nuka duruk. Beak gitu ya. Pohon aja. 1000 tahun kan lumayannya. Astagfirullahaladzim. Ya. Nah, pasti akan dibersihkan. Dengan cara Allah membersihkan dosa itu. Ya, dengan cara Allah. Jadi ulah buruk sangka, Pak. Justru syukur. Ya. Kalau kita berhadap mau jumpa dengan Allah melalui sakit, melalui ini, melalui puyeng, melalui segala macam harus alhamdulillah. Dengan cara Allah, ya, dengan cara Allah dia berjumpa supaya bersih dengan cara begini. Itu. Jadi ulah jangan aral cek Sunda ulah putus asa. Pan aya udah umur 50-60 tahun sudah sakit-sakitan, udah gitu nggak sadar lagi, mau pegang mau gantung diri, malu atuh aki-aki gantung diri mah nya. Arek naon? Ya, nya, Kudu ge pae wal asli teu kudu diburu-buru. Ya, aduh, ulah, Pak. Waman tarokal haram, siapa yang meninggalkan haram fil mat'umi dalam makanan wal malbusi dan pakaian, wa ghairihima dan selain pada itu, Masya Allahnya. Jadi yang kalau istilahnya kalau ini bukan punya saya jangan, gitu aja. Kalau ini bukan punya saya jangan. Tuh, dalam makanan, dalam pakaian, dalam bab gasab juga banyak ya. Ya kecuali ya yang biasanya seperti motor itu didudukin. Biasa motor itu diduduk, dipakainya itu diduduk. Ya. Ini saking waroknya ulama dibahas bab gasab seperti itu. Jangan sampai terjadi ada motor lagi nganggur didudukin. Tuhnya. Karena memang motor memang manfaatnya didudukin begitu. Ya, saking seperti itu. Masya Allah. Ada sendal dipakai, ya memang kecuali sendal masjid ya. Dalam pakai ya. Wayah tumbayana ya untuk menjaga. Dalam demikian dalam pakaian, dalam makanan, ya bersih. Orang yang bersih meninggalkan haram dalam makanan dan pakaian dan selainnya, wa akala halala dan dia makan halal sofat maka bersih apa fikratuhu pikirannya, ya solusinya bener, daya pikirna jernih. Akhirnya alamas nu'atillah, maka dengan jernih hati maka dia kenal kepada yang menciptakan siapa dia. Ohnya alhamdulillah cenah orang diberi kieu mah. Ujungnya alhamdulillah semua. Ujung-ujungnya alhamdulillah.
ujung-ujungnya ucapannya alhamdulillah menerima. Kenapa? Dari mulai pikiran yang bersih itu asbab dari makanan yang bersih. Maka idenya pun bersih. Nggak ada ide-ide ancaman, nggak ada. Bersih. Dan setelah apapun dia mengamalkan pikirannya dia karena bersih, maka orang pun mengamalkannya mudah, ya, senang. Tidak ada yang terasa terbebani dengan sebab usulannya dia, gitu. Kalau ada satu usulan yang semua orang terbebani, dalam kitab Asbah wa Nadzair terangkan, ya. Jadi ma ra'al muslimuna khairan fa indallahi khairun. Apa mayoritas orang di situ orang Islam mengatakan baik, maka itu akan dihukumi baik. Sebaliknya, apabila orang muslim mengatakan, kebanyakan orang muslim dia mengatakan itu buruk, maka menurut Allah pun akan dihukumi buruk. Pentingnya kita maka suka ini disuruhkan kenal mayat, ya, suka mayat. Sebelum dikuburkan ditanya, kita saking husnudzonnya sama mayit berbuat baik. Saksikan oleh kalian, apakah mayit ini baik? Baik, udah gitu. Ya, walaupun memang jarang sholat istilahnya. Husnudzon, kayak masalah hukuman mah sama Allah biarin. Kita nggak usah ngikut ngehukum. Nah, gitu ya. Adapun hukuman siksaan itu milik Allah aja. Kita nggak usah ikut-ikutan nyiksa atau dengan hukuman dengan perkataan. Gitu. Tidak boleh. Tidak boleh. Kan dulu ada zaman Nabi Musa dalam kitab Uspur, ya, diterangkan. Dulu ada seseorang di pandangan di kampung itu dipandangnya tidak ada kebaikan sama sekali. Nggak ada aja. Kebaikan orang ini. Waduh, bagaimana dengan dosa kelihatannya. Maksiat kelihatannya. Kalau makan nggak benar kelihatannya. Maka rame-rame dikepung, dibunuh. Satu kampung Pak ngebunuh, jos. Sudah itu dilempar, nggak dikubur ke tempat sampah. Tuh. Maka Nabi Musa alaihissalam diwahyukan oleh Allah, hai Musa, kamu pergi ke kampung Anu, di sana ada nama, itu ada hambaku yang dibunuh oleh satu kampung. Namanya si Anu. Nama itu hakikatnya dari Allah, Pak. Ya, namanya siapa? Dari ya Allah, hakikatnya. Ya, semua nama itu dari Allah. Ya. Terus maka Nabi Musa datang ke kampung nanya, adakah orang mati? Ada, sama di mana? Pas sampah. Si Anu bener. Lu kenapa Nabi Musa nanya? Itu kan nggak ada kebaikan Nabi. Insyaallah-nya ternyata ini di sisi Allah orang baik. Tuh, gitu. Namun nggak nampak kebaikan di depan mata manusia. Duh, sulit juga emangnya. Sulit, Pak. Pentingnya kita husnudzon. Akbar. Maka akan bersih. Karena bersihnya dia, pikirannya dia, maka dia akan memikirkan apa ini ciptaan Allah. Sehingga dengan ciptaannya dia kenal terus sama Allah. Akhirnya merasa dipantau. Dengan merasa dipantau itulah ihsan. Jadi kalau nggak bisa kata nabinya, ihsan itu ka'annaka taroh. Kalau kamu ibadah sama Allah, nyembah Allah, apapun, sholat, berbuat baik, ya, pokoknya berbuat baik atau sholat, ya, berbuat baik atau nyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Karena Allah selalu berbuat baik kepada kamu. Tuh. Yang terbaik kasihkan oleh Allah. Enggak, Allah tuh enggak yang terburuk, yang terbaik. Walaupun kamu maksiat, tetap Allah ngasih yang terbaik. Tuh, ya. Gitu. Maka ka'annaka taroh, seakan-akan kamu melihat. Fa illam takun taroh fa innahu yarok. Kalau kamu tidak mampu seperti itu, maka ucap dalam hati, ya, Allah melihat saya, cukup. Tuh, Allah melihat saya. Pak, bagi Allah tuh nggak ada yang samar. Ya, ayat doa sahabat. Ada doa sahabat, ya. Ya man la tarahul uyun, wahai zat yang mata tidak mampu untuk memandang. Wala tukhalituhu dzunun, yang tidak dicampuri dengan prasangka begini dan begitu, enggak. Wala yasifuhul wasifun, yang tidak bisa disifati dengan ini dan itu, enggak. Kayak gini, enggak. Wala tughayyiru hawadis, yang tidak bisa berubah dengan zaman. Tuh.
Kalau kita ini makhluk berubah, Pak. Zahabas siba wa tawatil ayam wa ala siba wa ala zamani salamun. Dulu kita kanak-kanak. Tuh, berubahnya zaman berubah lagi, berubah lagi begitu. Allah mah enggak. Wala tughayyir hawadis. Wala yasad dawair, yang tidak takut kepada siapa-siapa. Ya'lamu masakilal jibal. Dia Allah menciptakan gunung dan dia juga yang mengetahui berat timbangan gunung. Wa ya'lamu, ya'lamu maka yal bihar, dan takaran air laut. Allah ciptakan takaran lautan, dan Allah pula yang mengetahui tuh timbangan atau takaran air berapa liter, nggak tahu Pak. Masya Allah. Terus wa ya'lamu adada qatrul amtor, dan dia Allah yang menurunkan air hujan, dan dia pula ya Allah yang mengetahui tetesan air. Nah, dalam kitab Qatrul Ghais terangkan. Jadi satu tetes itu Pak dikawal oleh satu malaikat. Jadi Bapak lawan pengen jumlah malaikat itu nggak hujan. Dimulai gerimis. Itu ngeheug. Ya, satu tetes malaikat. Eta tetep balik deui henteu. Nunggu sebumi di bumi terus. Nyocok tuh kira-kira. Tuh. Yang sudah di bumi nggak naik lagi ke langit. Yang di langit. Gitu. Masya Allah. Wa ya'lamu waraqat asjar, dan dia Allah yang mengetahui jumlah daun-daunan pohon. Pak. Masya Allah. Di sini ini doa sahabat. Ya, la tuwari minus sama'un sama'a. Lapisan langit, ya, Allah mengetahui lapisan langit tidak bisa menyembunyikan dengan lapisan yang kedua yang lainnya. Sukan lapisan pertama menutupi supaya enggak kelihatan, tidak. Justru jelas bagi Allah, nampak. Jadi langit sama langit tidak bisa menyembunyikan. Ya. Wala ardun ardo, demikian lapisan bumi. 7 lapis bumi tidak bisa menyembunyikan apa yang ada di bawahnya. Bagi Allah nampak. Ya. Wala bahrum ma fi qarih, demikian lautan tidak bersembunyikan apa yang ada dalam dasarnya. Laut enggak bisa. Allah mengetahui terus, pantau terus, diurus ku Allah. Apa yang makhluk dia ada diurus terus. Ya, walaupun itu makhluk yang kecil. Coba bayangkan Pak. Allahu Akbar. Ya, itu makhluk cacing leutik. Utak. Ya itu Masya Allahnya diurus ku Allah teh. Ya, itu teh keluarga Allah teh kabeh tah. Terus mana? Wala jabalum ma fi warih. Demikian daripada gunung itu tidak bisa menyembunyikan apa yang ada dalam cadasnya. Mau bisa Pak. Wal. Nah, saking senangnya Nabi dengar doa sahabat muji Allah, mengetahui, ya. Nabi itu senang, Masya Allah. Sahabat kayak kalau udah beres, tolong ke rumah itu orang. Begitu beres doa, panggil. Nih ada emas buat kamu. Tahu nggak kata Nabi? Kenapa saya ngasih emas? Kata sahabat, karena ada kerabat. Iya, kalau itu udah jelas. Lain itu apa? Ya nggak tahu. Karena aku senang pujian kamu kepada Allah. Allah itu maha mengetahui, tidak terhalang apa-apa. Dari doa kamu itu Masya Allah memuji Allah, maha mengetahui. Jadi bagi Allah itu semua akan kembali kepada Allah. Dan memang diurus. Walaupun Allah memang tidak butuh kepada makhluk, tapi diurus. Diurus Pak. Allah tidak butuh kepada manfaat daripada makhluk, tidak. Allah ciptakan makhluk ini bukan Allah butuh, bukan. Ya. Supaya menunjukkan Allah itu ada gitu. Pencipta. Ya. Orang mau ulah kucing. Ya. Kucing kita kasih makan 1 hari anggura, beli kucing. Lar kasih makan. Baru ngerti ke orang. Baru ngasih makan doang. Begitu ada tuannya, ada suara tuannya di mana saja, lari dia ngejar-ngejar karena tahu, karena dia sudah berbuat baik atas saya, kata kucing. Ayam juga sama. Ngerti itu ayam. Kenapa? Ngerasa dikasih makan. Allah ngasih hidup, dipanggil ku Allah teh hese. Ih jelema teh eleh kucing cenah nya. Eleh ku ayam cenah. Panggil ku Allah. Allah ngahirupkeun, Allah segala macam giran gering karak inget aing sia cenah gitu. Tapi Allah mah enggak gitu, Pak. Jadi Allah selalu memberikan yang terbaik. Ada sakit itu memang jalan terbaiknya. Karena sahabat juga ada yang sakit terus, Pak. Ya Imran bin Husain
itu sahabat Nabi, Pak. Jadi memang sakit terus umur-umur. Dengan sakitnya itu karena dengan cara Allah lah gitu. Maka malaikat datang, orang pun berdatangan silaturahmi sama dia. Masya Allah. Semua malaikat pun datang. Begitu dia bilangin sama Nabi, ya Rasul, saya minta sehat tuh deh. Doain sehat. Tuh, ya. Dengan sebab sehatnya malaikat datang. Jelema ge ngajarauhan kunaon gitu. Aya minta segering deui. Tuh. Jadi dalam sakit itu memang cara Allah untuk memuliakan seseorang. Bukan untuk menghinakan, bukan. Ya, bukan. Demikian miskin. Dengan miskinnya bagaimana dia jadi mulia gitu. Dengan sakitnya bisa jadi caranya dia mulia itu dengan cara sakit begitu. Caranya dia mulia itu dengan cara miskin begitu. Ada juga dengan cara kaya. Tuhnya, ada dengan cara macam-macam cara Allah. Kalau orang miskin tidak mengeluh kepada makhluk, tidak mengeluh kepada makhluk, ya, tidak mengeluh. Nah, ini orang sukses miskinnya. Berarti enggak jadi orang kaya di sana. Ya. Orang sakit tidak mengeluh ya, kepada makhluk. Anjakal aing mas kieu untuk gimana? Gitu disebut-sebut yang dulu. Ya. Tah gitu. Tidak mengeluh, ya. Maka ini sakitnya sukses ntar di akhirat jadi orang sehat. Orang kaya demikian, apabila dia tidak sombong dengan angkuh dengan kekayaannya, dia orang kaya sukses. Tuhnya. Masya Allah. Tah dengan sebab pikiran yang jernih seperti itu muncul. Adalatu ala ihyaillah al-khalqa badal maut. Akhirnya pikirannya nyambung kepada Allah. Masya Allah, saya terek pae. Wala wadatihi, dan akhirnya menunggalkan, muncul tauhid. Tuh. Maka Pak, ayat tauhid itu ayat pusaka ini Qul huwallahu ahad, dahsyat luar biasa. Bahasanya dal 5. Dal 5 itu mantap, Pak. Bukan dal 5, dal 5. Dalnya ada Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tunggalnya Allah. Qul huwallah, katakan Allah itu ahad. Dengan sebab pikiran yang makan yang bagus, ya, maka pikiran menjadi jernih, akhirnya dalam hati tertanam ketauhidan. Begitu ada suasana begini dan begitu tidak terkena suasana, langsung dia connect dengan Allah. Ya. Ada suasana gini berubah jadi begini, itu bahaya. Hatinya tidak mantap. Suasana begini berubah jadi begini, suasana begitu berubah jadi begitu, gitu kan? Nah, suasana hati yang bagus karena pikiran yang jernih, maka muncul keteguhan dalam hati, walaupun suasana bagaimana, hati seperti itu. Tuh, mananya bukan keburukan tapi akhirnya dia ada pikir. Masya Allah, itu Allah menumbuhkan, muncul, ya. Maka dianjurkan oleh ulama begitu kita memandang satu langsung ciptaan Allah, maka Rabbana ma khalaqta hadza batila, ternyata tidak ada sia-sianya, ya. Buah daun cebeling ya, pecah beling, ternyata untuk ini untuk itu, banyak. Belum yang lain-lain, baru penemuan. Memang sudah ada, baru ketemu disebut penemuan gitu. Dulu kemana aja emang gitu. Baru ketemu sekarang. Ya. Badal maut wala wahdatihi, dan atas tunggalnya Allah. Pak, ini enggak boleh. Jadi apapun, ya, harus ditunggalkan Allah. Allah tuh enggak mau dicampur-campur. Yakin harus 100% kepada Allah. Nah, jangan dicampur. Kalau dicampur namanya musyrik. Kalau enggak percaya kepada Allah namanya kufur. Nah, jadi kalau kita berjalan, kalau kita makan, yakini, nasi ini tidak bisa mengenyangkan. Ya, 100% nasi ini tidak bisa mengenyangkan karena Allah mampu mengenyangkan tanpa nasi banyak. Orang kenyang terus. Bahkan gak makan, kenyangnya gitu. Tuh kemarin saya dari Cirebon, Cirebon, di situ di Kedaung, daerah Keramat, itu ada orang sepuh.
Masya Allah. Kalau puasa tuh 1 hari katanya. 1 hari itu seminggu disebut. Senin ketemu Senin lagi puasa. Makanya buka 1 sendok nasi, 1 teguk, 1 gelas air, ngeus sakitu. Sehatna, gitu kan? Ini sehatnya. Nyanya yang bikin apa? Yang mengenyangkan itu bukan nasi, bukan. Tuh, nya. Mas, tak begitu kita makan hati connect dengan Allah, maka itu sukses. Tapi begitu hati, iya Allah juga kuasa, nasi juga mengenyang, namanya apa? Musyrik. Enggak, kalau enggak makan enggak bisa kenyang. Tuh Allah hilangkan. Gimana caranya? Gampang, makan terus hati kepada ngasih gitu. Karena meninggalkan syariat hukumnya haram. Contoh kita berlayar Pak, di lautan. Berlayar di lautan pakai kapal. Tuh, nah ini syariatnya. Ya, hati-hati. Ya. Jangan sampai ini perahu ini bagaikan hati kita. Jangan sampai dicampuri dengan apa-apa. Kalau air laut masuk ke perahu, tuh, maka bahaya akan tenggelam. Tapi tetap perahu itu harus berjalan di atas air. Jadi hati itu bagaikan perahu, yang lain-lain itu selain Allah. Tuh, ya. Maka kita bekerja terus, syariat kita kerjakan, tapi hati jangan yakin kepada syariat ini. Jangan sampai yakin kepada asbab yang menghidupkan saya karena ini, yang menghidupkan saya itu, enggak. Yang menyehatkan saya ini, yang menyehatkan enggak. Yang menyehatkan Allah, tetap saya harus berobat, begitu. Ya. Nah, itu selamat. Muncul terus wa qudratihi dan muncul akhirnya keagungan Allah dalam diri. Masya Allah, eta Allah nyiptakan Nabi Adam dari tanah, terus terbukti ada jantung komplit. Allah ciptakan Siti Hawa dari rusuknya. Masya Allah, dari semua sampai jutaan umat sama semua organ tubuhnya. Ya, hebat, dari 2 bibit jutaan. Tuh, juta. Nu sarua deui. Enggak ada yang sama. Kadang adik kakak kan bedanya jarak rambutnya. Tuh, Masya Allah. Wa ilmihi, dan ilmunya Allah. Jadi kalau makan kita bersih, maka kita akan terasa dipantau oleh Allah. Terasa dipantau. Maka dengan merasa dipantau hati, merasa dipantau, maka semua anggota akan jadi berhati-hati. Karena hati merasa dipantau oleh Allah, maka semua anggota jadi berhati-hati. Tidak sembarangan. Masya Allah. Ya, ilmunya Allah. Terusnya, wadzalika, dan itu bi antamula bi fikrihi wa tadabburin bi aqlihi annallaha khalaqahu min nutfatin. Nah, dengan terus, maka dengan pikiran yang jernih akan muncul lagi. Ya, akhirnya dia tadabur, mikir, Masya Allah. Ayeuna aing jadi RT, baheula aing saha nya tuh. Di pikiran heuh, aing bisa jadi kieu, bisa jadi pejabat aing. Bisa jadi hebat aing baheula saha, la ta'lamuna syai'a, kamu tuh waktu lahir enggak tahu apa-apa, enggak bawa apa-apa. Loh, mun baheula mah aing galak dipencet, aing meureun dicekeknya. Tuh, nya. Sekarang saya jadi ini, Masya Allah. Akan mikir ke situ, Pak. Dulu di sini tekanan annallaha khalaqahu min nutfatin fir rahmim. Sesungguhnya akhirnya dia berpikir kembali kepada dirinya sendiri. Dulu tuh saya siapanya, sekarang aja begini saya. Kok kenapa saya begini? Tuh, nya. Maka dia mengambil, maka pikiran itu sampai ke awal permulaan. Dulu satu daya saya tetes air tetes mani itu dijual pun nggak laku, Masya Allah. Dikasihkan apalagi nggak laku juga, dibiarin, digudug sirem pan, gitu. Tapi sekarang saya cuma jadi kasep, ke kacamata, lu Gusti, nya tuh, kasep, lu, cita-cita rek nyandung dari sananya, kau mau kadinya, aduh, asup YouTube ini sekarangnya. Masya Allah. Wah, ini jadi kieu.
naon anu dibanggakeun ku saya. Maka kayak Allah tanya ma goroka birabbikal karim. Naon sih anu jadi bangga kamu sehingga kamu tidak nyembah saya? Cek Allah teh gitu enggak ditanya. Pedin, kenapa sih apa yang menjadikan kebanggaan kamu sehingga kamu tidak menyembah saya? Apakah saya teh bodoh masa enggak semua lain anu Pak dicarikan ku Allah teh. Jadi madzahirul jalal, Allah akan menampakkan keseriusan. Ya, Allah akan menampakkan keseriusan ntar. Sok. Mana raja? Limanil mulkul yaum. Mana raja sekarang? Dipanggil raja-raja yang ngerasar jadi raja, penguasa. Dipanggil. Ayo. Buku para raih mana lagi dicabut. Tuh. Allah sendiri lillahi wahidul qahar. Maka kerajaan itu enggak ada lagi milik saya. Kamu jangan merasa jadi raja. Tuhnya. Masya Allah. Tak akan muncul Pak seperti itu. Akan muncul. Jadi begitu kita jadi orang pinter. Maka ada seorang ustadz. Oh, saya nggak mau ngajar dia karena susah. Ngomong gitu. Dipanggil oleh seniornya. Kang, jangan begitu Kang. Kang ge baheula susah kos dia. Oh iya. Nya. Kamu jangan bilang susah sama dia. Itu cermin Akang. Akang oge coba tanya sama kakak saya. Kan yang ngajar kakak saya. Susah kamu tuh. Kenapa kamu bilang susah? Oh iya benar. Tak ingat Pak, dibalikin gitu tuh. Tak itu asbab pikiran yang akan kembali kepada diri kita. Oh iya benar. Tuhnya. Lihat orang kasep, orang jorek sarwa gitu. Tuhnya. Masya Allah, da IG makhluk Allah. Nya, kalau Allah nggak sayang mah nggak mungkin hidupin. Ya, tuh. Ayah hayam badur kacida. Kekeuh dihirupan kolonya. Firahmi dalam rahim. Jadi pembentukan dalam rahim. Nggak ada yang tahu. Malaikat nyarahun. Isa Pak, nyamara. Isa. Malaikat pun tanya. Jadi 40 hari perubahan dari air. Itu hebatnya Allah. Dirubah jadi darah. Darah jadi apa? Daging. Daging. Setelah itu air daging Allah bikin tulang. Dan tulang itu dibungkus pakai sauna lahma idham. Dan Allah itu membungkus. Kata Allah. Dan itu daging membungkus tulang. Masya Allah. Nih, dulu mau apa Pak? 3 bulan tuh biye, titik-titik doang. 4 bulan tuh ada, udah berbentuk. Baru hidup, ditiupkan ruh. Tuh. Tapi masih letik. Masih kecil. Terus, Masya Allah, tadi pikir kadinya. Ya, kalau dikembalikan kepada asal, Masya Allah, hati kita kan lolo. Kenapa bisa lolo? Makanannya baik. Tuh, lamun hati keras mapanya. Kata Allah kan itu, kalau hati keras itu bahkan lebih keras daripada batu. Lebih batu. Kalau batu mah itu ada setidaknya batu itu kalau di gunung ada mengeluarkan air. Bahkan ada tumbuhan dan batu itu buat untuk nampung air bisa. Kalau memang tidak bisa dimanfaatkan, batu itu bisa diukir dengan ini. Tapi hati kalau sudah keras, udah nggak bisa manfaat apa-apa. Akhirnya batu itu bahan banyak. Nggak bisa mengeluarkan air, dia misalkan bisa dipahat jadi ada manfaatnya. Tapi hati kalau sudah keras, Masya Allah, sulit kemanfaatan. Nah, Al-Quran gitu. Masya Allah. Faja'alaha 'alaqatan summa burqan summa khalaqa minha. Nah, kita mah nggak ngikut-ngikut. Allah begitu Allah nyiptakan dalam rahim, nah kita mah tidur bapak nama ngomong udud produk. Cuek. Nyaho malaikat sibuk, Allah nyubuh. Cuek weh. Ya. Ngegedean. Ngesirup cenah, ngahejeun ngajuru. Ngudu deui wae kadona. Gitu, cueknya. Eta bapak teh ngonanya. Atau gimana semasa saya mau ikut ngehejeun pan enggak bisa juga. Atau kumaha we cenah. Aing mungkin mah malahiran deui cenah nyeri cenah gitu. Enggak akan lahiran lagi sakit. Geus 2 tahun mah ngarandang deh gitu Astagfirullahaladzim. Poho teteh Pak. Poho. Kadang-kadang lupa. Nah gitu oleh Allah. Jadi wanita tuh kalau enggak dilupakan oleh Allah, Masya Allah Pak, ribut kita. Digebukan kita. Untung lupa dia. Ya orangnya. Tapi Allah mah baiknya supaya entong tegang cenah lalaki lah pan puting gawe segala macam gawe atau puting mah dihibur cenah. Coba lamun galak gitu. Summa khalaqa minha lahman wa idman
Selalu dijadikan Allah menjadikan daripada itu malahman wa idzaman, dan daging dan tulang. Masya Allahnya. Lalu persendian-persendian. Setelah itu maka dibukakan pandangan, dibukakan pendengaran, dibukakan pandangan. Jadi mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Dengan pendengaran ini dahsyat. Maka dia akan mikir, Masya Allah, itu telinga di dalamnya nggak ada apa-apanya juga, biasa aja daging kulitnya, tapi bisa membedakan suara istri dan suara kuntilanak. Wah, dia. Lu gitu tengnya. Oh, cek pemajikan kayak gitu, sama kuping saya tuh hebat, bisa membedakan antara jangkrik dan suami saya. Suara jangkrik dan suara suami saya. Hebat itu. Ya Allah, demikian pandangan. Ya Allah, nyanyi pandangan ini sangat ya. Begitu dia makanan yang halal, hatinya jinak, maka akan berpikir dengan mata. Banyak jutaan mata ini berharga luar biasa. Ya, misalkan dia punya separuh harta dunia ini punya dia, tapi mata bermasalah. Dia siap mengorbankan hartanya untuk mata. Yang penting mata saya sehat. Tuh, ternyata harga mata itu lebih dahsyat. Wa a'dha'in summa, dan anggota tubuh yang, ya Allah, anggota tubuh. Ini anggota sholat KB, Pak. Merodoknya jadi lentur gitu. Coba kalau merodok ke tukang. Ya. Ini anggota sholat jadi lentur pakai sholat nate. Coba lamun kaku. Yuk kaku. Aduh. Allah itu. Sumasalan hurman, lalu Allah mudahkan keluar daripada janin. Tuh, Pak. Jadi ada yang disesar, itu cara memang sudah ketentuan, ya. Ada yang disesar, ada yang lahir normal, ya. Itu juga intinya itu juga kebesaran Allah bahwa bayi itu harus keluar daripada rahim dengan cara Allah, Pak, dengan cara Allah. Ya, maka mimbati umihi, daripada perut ibunya. Walamahu, dan doa saji, dan Allah berikan ilham. Begitu lahir itu bayi dipikir, Masya Allah, itu bayi begitu kena tete ibunya kok bisa ngedot gitunya. Siapa yang ngajarin? Gitunya. Di sini gitu. Allah ilhamkan. Dek, kayak ayah punting nih, namanya puting. Ya, pentil. Ya, kayak kumaneh dot. Jeung saya teh ngajarkan ngedot gitunya. Allah, enggak diajarin, Pak. Ya begitu dihadongkan gitu. Ya kita megang waktu kecil, megang pisang makan, enggak ke hidung, enggak kemana. Nggak salah. Itu Allah ilhamkan terus, ya, berbuat. Tadi dipikirkan oleh kita, dipikirin terus, Masya Allah. Maka jadi bayi itu, ya, sempurnanya 2 tahun untuk menyusu kepada ibu, ya. Jadi seorang ibu jangan korting jatahnya anak. Ulah, Pak. Kalau masih ayak keneh mah, aya cenah sieun turun, sieun lambai cenah ke handap. Oh, cenah. Kalau air bening mah alus kena beteung, tapi kalau susu mah jelek sampai perut mah cenah. Atuh heueuh, ngambai merenya. Sia Mas. Cenah ulah, Pak. Jatah anak kita. Jatah anak berapa tahun? 2 tahun. Sehingga iya, Pak, aya anak kok bisa disapi. Bisa disapi buraknya 2 tahun. Lamun tuh ngajakon make kopi cenah pahit. Ayo Bapak dah ya gitulah. Ese disapihna. Maka anak, ya. Allahu Akbar. Terus eta ilham itu, Pak. Eta ilhamnya, Masya Allah. Wa ja'alahu fi awalil amri bi asnanin, dan permulaan kita dulu enggak ada gigi. Allahu Akbar. Sekarang ada gigi, Pak. Muncul gigi terus. Tapi sekarang kalau udah ompong enggak bisa tumbuh lagi. Aduh. Dari siapa? Sok dipikirkan ini gigi dari apa? Belum ada orang bisa yang diciptakan gigi asli. Moal. Ya. Moal. Walaupun gigi kambing. Summa anabat lahul asnan, lalu dimunculkanlah gigi-gigi untuk menggigit. Gigi ini intinya untuk mengunyah. Bahwa supaya masuk ke dalam perut itu supaya halus. Jadi filosofinya apa ini? Tuh. Ya. Jadi kalau awal permulaan itu biasa dengan yang kasar-kasar. Dulu, ya memang kata Nabi juga nya. Jadi Islam itu akan tegak, akan berjaya dengan orang-orang yang bandel.
Memang benar dulunya orang-orang bandel. Ya. Dulunya orang-orang bandel, preman-preman dulunya. Akhirnya dia tobat datang kepada Nabi syahadat tuh. Ya gitu. Ini awal juga gitu, Pak, gigi buak-buak tuh, ya. Permulaan agama tuh biasanya yang kasar-kasar dulu, bororot, ke lama-lama yang jinak-jinak. Dikunyah, terus sama kunyah ini. Alhamdulillah cina ditawaran, Ustadz mau nggak ada wanita yang bersih giginya gitu. Bersih naon giginya bersih, sugan putih, beak kabeh, bersih teh belagu siapa? Sugan teh nawaran teh bersih gitu, beak habis, itu bersih katanya giginya. Lain itu sama tinggal. Ayah-ayahnya, ya Allah, wa azalaha inda sab'i sinin. Masya Allah, indah setelah 7 tahun mulai itu putus lagi, ada yang ongget, ya. Suma ahada marotan uro lalu kembalikan lagi. Itu yang ongget bisa dicabut, intinya supaya bergantian. Bu Allah, dipikir sampai segitu, ya. Karena pikiran yang jernih, asbab hati yang jernih. Hati yang jernih disebabkan makanan yang bagus, ya. Jadi makanan yang bagus akan menghasilkan hati yang bersih. Hati bersih maka pikiran pun akan jadi jernih. Pikiran jernih jadi apa? Jadi punya hati yang teguh. Ya, bisanya. Mudah-mudahan Allah hadirin. Tanya jawab ya. Allah. Udah beak. Nah, gitunya. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman hadirnya. Sok pikirkan kembalikan diri kita ini sih kita sering-sering ngaca, Pak. Jadi sering-sering ngaca tuh pertama kalau amalan sering ngaca. Jadi jangan merasa kalau ngaca itu kan kalau kita tangan kanan pegang itu di kaca itu tangan kiri terus. Ngaca terus. Oh, saya sudah berbuat baik ini. Ngaca, Pak. Oh, ini bukan pekerjaan saya. Supaya tidak bangga, ya. Ngaca. Di ngaca itu begitu kita ngaca, makan pegang tangan kanan di kacamata tangan kiri. Jadi salahkan terus, ngaca kita sendiri. Saya teh saha ieu. Gitu ya. Disalahkan. Kalau saya benar, bukan dari saya, bukan. Gitu kan? Jadi tidak bangga dengan kebenaran kita. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.